Pesepak bola asal Bandung, Rizky Nurfadilah, berusia 18 tahun, awalnya diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang setelah tersasar hingga ke Kamboja. Namun, pihak KBRI Phnom Penh menegaskan bahwa remaja tersebut bukan korban TPPO dan dalam kondisi sehat saat mendatangi kantor KBRI. Rizky meminta bantuan untuk dipulangkan ke tanah air setelah berhasil keluar dari sindikat penipuan tempatnya bekerja. KBRI Phnom Penh pertama kali menerima laporan dari keluarga Rizky melalui hotline perlindungan WNI pada 10 November 2025. Minimnya informasi yang diterima sempat menyulitkan proses pencarian. Namun komunikasi intens antara KBRI dan keluarga terus dijalankan hingga Rizky tiba secara mandiri di KBRI. Informasi awal yang beredar menyebutkan bahwa Rizky menerima tawaran menjadi pemain sepak bola di Medan. Namun tanpa diketahui penyebabnya, remaja tersebut justru sampai di Kamboja. Setelah dilakukan pendalaman oleh pihak KBRI, Rizky mengakui bahwa sejak awal ia mengetahui akan bekerja di Kamboja melalui informasi lowongan pekerjaan di media sosial, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya. Selama berada di kantor sindikat penipuan daring di kota Sihanoukville, Rizky tidak mengalami kekerasan fisik atau tekanan dalam proses perekrutan. Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan, KBRI menyimpulkan bahwa Rizky tidak terindikasi sebagai korban TPPO. Proses perekrutan yang ia jalani tidak memaksa atau menekan, sehingga kasus ini lebih tepat dikategorikan sebagai korban penipuan pekerjaan daring, bukan perdagangan orang. Saat ini, KBRI Phnom Penh tengah mengurus dokumen perjalanan Rizky dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Kamboja agar ia bisa segera kembali ke Indonesia. Beberapa pihak di tanah air juga menyatakan keinginan untuk mendukung kepulangan Rizky. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat mengenai risiko penipuan lowongan pekerjaan, terutama melalui media sosial, serta pentingnya komunikasi keluarga dan kewaspadaan sebelum menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. Upaya koordinasi antara KBRI dan instansi terkait menunjukkan langkah cepat pemerintah dalam memastikan keselamatan WNI di luar negeri, sekaligus memastikan bahwa setiap informasi yang beredar dapat diklarifikasi dengan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait tindak pidana perdagangan orang. Rizky dipastikan akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat dengan dukungan penuh dari pihak KBRI dan keluarga, sehingga dapat melanjutkan kehidupannya dengan aman dan tetap fokus pada masa depan, termasuk karirnya di dunia sepak bola. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.